buat Ibu dan teman-teman semua. Iya, malam. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Antina untuk kesediaannya menjadi pembicara kami pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung mulai wawancara kita. Namun untuk itu kita akan awali dengan doa dan doa buka akan dibawakan oleh Koreca Tono. Pada Koreca dipersilakan. Oke. Mari sebelum mulai wawancara, kita satu dalam doa, berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar rahmat-Mu, kami bisa ada sampai saat ini. Tuhan Yesus, di malam hari ini kami akan melaksanakan wawancara kami. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati wawancara ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Ibu. Di sini kelompok kami mau meminta bantuan Ibu untuk menjelaskan kepada kami, membantu kami untuk memahami kaitan antara jurusan kami sebagai perawat dengan konsep langit dan bumi yang baru dalam konsep wawasan dunia Kristen, yaitu integritas antara iman dan ilmu. Oke. Jadi pertama-tama saya ini bukan seorang yang ahli dalam bidang keagamaan ya, tapi saya sudah membaca beberapa buku dan juga untuk firman Tuhan yang tercantum di PPT kalian. Ya, jadi saya mungkin akan menjawab. Sebenarnya itu kan kalau tentang jurusan kita keperawatan, kan kita semuanya udah tahu ya, tugas dan tanggung jawab seorang perawat. Kalian juga sudah menjalani namanya itu, sumpah mahasiswa keperawatan. Oke, jadi dari yang kalian tidak tahu dunia keperawatan menjadi tahu. Ya, kalau kita melakukan segala sesuatu itu bukan dasar kita hanya ingin melakukan, tetapi kita juga harus punya pengetahuan apa itu keperawatan, tindakan apa yang kita lakukan, sampai pada konsekuensi yang akan kita dapatkan apabila melakukan kesalahan. Oke? Nah, untuk kita masuk dalam konsep langit dan bumi yang baru ya. Jadi, kalau kita orang percaya, itu kita percaya bahwa istilah langit baru dan bumi baru itu sangat akrab ya bagi kita orang Kristen. Terkhususnya bagi orang-orang yang percaya. Maksudnya percaya bahwa akan ada kehidupan yang baru pada saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dunia. Seperti itu. Terus, jadi kita juga setiap orang percaya itu menyadari bahwa langit baru dan bumi baru itu menjadi suatu tempat yang kekal. Kekal itu berarti kita akan menempati suatu tempat yang baru, bumi yang baru, kehidupan yang kekal, kemudian segala sesuatu itu sangat amat baik. Ya, jadi sudah tidak ada lagi itu namanya dosa yang ada yang terjadi, ya. Kemudian kalau yang saya baca-baca, kata langit baru, bumi baru juga menjadi salah satu julukan yang mengacu pada sorga. Ya, jadi kita meyakini bahwa ada kehidupan dan kematian yang kekal setelah hari kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, langit baru dan bumi baru disebutkan sebanyak 4 kali ya di PPT kalian juga itu ada di Yesaya 65 ayat 17. Kemudian ada yang saya baca itu ada di pasal 66 ayat 22, ada di 2 Petrus 3:13 dan juga Wahyu pasalnya ke-21. Nah, jadi kalau kita memperhatikan istilah langit baru dan bumi baru dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, merujuk kepada surga yang menjadi tempat kehidupan kekal yang ditebus oleh Allah. Ya, jadi saat ini kan kita ada di dunia nih, kita sedang diproses ya. Diproses itu bagaimana kita itu memiliki integrasi antara
ilmu dan iman kita. Ya. Jadi untuk langit baru dan bumi baru ini itu merupakan surga dalam bentuk fisik, di mana langit dan bumi yang pertama akan diperbaharui, ya. Kemudian kalau kita memperhatikan di Wahyu 21 di ayatnya yang kedua, bahwa Yerusalem baru turun dari surga. Hal ini menjelaskan bahwa Yerusalem baru mengatakan suasana surga. Dengan demikian, langit dan bumi baru akan menjadi tempat orang-orang percaya untuk selamanya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada umatnya, baik dalam Yesaya 65 ayat 17 maupun di Wahyu 21 ayat yang ke-1. Nah, ini saya kasih kesimpulan dulu untuk yang, jadi kita harus mengerti dulu tentang konsep langit dan bumi yang baru. Nah, jadi untuk kita sebagai umat Tuhan yang menjadi milik Kristus, memiliki harapan masa depan yang indah dan gemilang. Manusia diciptakan Tuhan Allah dan ditempatkan dalam dunia ciptaannya. Manusia berdosa di mana akibat dosa bukan saja membawa akibat kerusakan hubungan dengan Tuhan Allah, tetapi juga dengan sesama dan juga dengan alam lingkungan. Tetapi pada akhirnya kita mendapatkan langit dan bumi baru, oke? Walaupun kita sudah rusak nih karena dosa, tetapi kalau kita orang percaya, kita yakin bahwa pada akhirnya nanti kita mendapatkan langit dan bumi yang baru, di mana hidup dengan sesama diperdamaikan. Demikian juga dengan Tuhan Allah. Ya, jadi di saat itu tidak ada lagi namanya bencana atau dosa. Pokoknya yang merujuk kepada keberdosaan sudah tidak ada lagi. Untuk apa yang disediakan Tuhan Allah di masa depan, ya mari kita bersyukur dan memuji, membesarkan Dia Sang Pencipta langit dan bumi yang baru. Ya, itu jadi menurut saya hubungan kaitan antara jurusan kita dengan konsep langit dan bumi baru, ya. Jadi kan tadi kan kita udah bicara tentang konsep langit dan bumi yang baru. Jadi segala sesuatu itu akan diperbaharui lagi. Oke? Jadi kita akan masuk ke dalam dunia yang kekal. Nah, tetapi bagi orang yang percaya, walaupun seperti lagu yang kalau kita punya dosa, ya kan? Tetapi Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah akan memutihkan dosa kita. Oke? Nah, di sini jurusan kita itu kan keperawatan membantu sesama kita kan, ya. Jadi bukan secara yang sakit fisik saja, tetapi kita juga melihat secara sakit mental. Ya, jadi fisik, psiko semuanya kita lihat. Nah, kalau kita setiap orang yang datang misalnya kalau lagi berobat di rumah sakit, itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang sakitnya masih maksudnya tidak terlalu parah sampai yang parah. Ya kan? Sampai yang parah itu kita katakan itu palliative care. Maksudnya penyakit-penyakit yang sudah tidak bisa kita sembuhkan dengan berbagai macam obat-obatan atau apapun itu ya. Jadi kita hanya membantu untuk mempertahankan saja kesehatan pasien. Ya, karena kita percaya hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Kita hanya perpanjangan tangan Tuhan saja untuk memberikan obat-obatan dan pelayanan kesehatan. Ya. Nah, jadi orang lain itu kan tadi kan kita berbicara tentang relasi kita dengan sesama. Di saat kita mempunyai relasi dengan sesama itu baik, maksudnya kita bisa melayani pasien-pasien kita dengan baik, secara tidak langsung kita sudah memberikan dia kenyamanan selama dia ada di dunia dalam menjalani penyakitnya yang mungkin menurut dia itu sudah tidak ada harapan. Tetapi siapa tahu Tuhan mendatangkan kita, memberikan dia harapan untuk cepat sembuh. Oke? Jadi kita juga bisa saling mendoakan. Jadi Bapak, Ibu, di sini kita
apa namanya, saya turut berempati dengan kondisi Bapak Ibu. Di sini saya datang sebagai perawat. Saya mau mengajak Bapak Ibu supaya kita mungkin berdoa bersama, ya. Jadi kita bisa menciptakan bumi dan langit yang baru kepada pasien-pasien kita di masa-masa kritis mereka. Kita mengingatkan kembali, secara hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Di saat kita menjadi orang percaya, kita akan menempati kehidupan yang kekal, ya, di mana kita itu akan bertemu dengan Tuhan, dan di saat itu tidak ada lagi namanya maut, kecelakaan, dan sebagainya. Dan ingatkan lagi, hidup dan mati, kalau kita hidup untuk memuji Tuhan, kita mati juga itu keuntungan, karena kita bisa bertemu dengan Tuhan yang menciptakan kita. Oke? Nah, kemudian kalau kita bicara integrasi antara iman dan ilmu. Memang untuk apa namanya, kalau integrasi iman dan ilmu itu, kalau kita berbicara tentang iman dan ilmu itu pasti ada saja yang bertentangan, ya. Maksudnya itu ya, misalnya iman dihubungkan dengan hal-hal yang di atas. Maksudnya hubungan kita dengan Tuhan Yesus dan Tuhan yang menciptakan kita. Kemudian sedangkan kalau apa namanya, ilmu itu kita selalu berbicara dengan hal-hal yang sains yang ada di sekitar kita, pembelajaran kita. Ya, namun yang membedakannya kita bisa lihat di Matius 22 ayat 37. Di sana tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi walaupun keduanya berbeda, keduanya juga merupakan anugerah dari Allah. Ya, jadi kita harus menggunakan keduanya itu untuk memuji dan memuliakan Allah. Jangan sampai ilmu kita terlalu tinggi sampai kita tidak lagi memiliki apa namanya, iman yang teguh. Paham ya? Jadi kan kadang orang-orang yang udah lebih tinggi itu ilmunya tuh kadang kayak mereka malah cenderung untuk apa tuh namanya, menguji keimanan mereka sendiri. Ya, maksudnya jangan sampai seperti itu. Kemudian sebagai mahasiswa yang percaya akan Kristus, kita harus menyajikan pendekatan ilmu dan iman dengan cara yang cerdas. Karena integritas antara kedua hal yang berbeda itu buka terhadap kemungkinan integrasi. Nah, di sini juga ada yang tertulis gini. Iman sebagai dasar untuk kita mengerti berbagai ilmu yang kita dapatkan setiap hari. Iman menjadi patokan untuk bereaksi atas ilmu yang diterima. Ya, jadi iman menjadi patokan. Bukan ilmu yang menjadi patokan untuk iman kita, ya. Jangan terbalik. Sebagai mahasiswa yang percaya akan Kristus, kita harus menjadi manusia yang berkualitas dalam menyajikan ilmu pengetahuan dengan perspektif Allah. Oke, dengan perspektif Allah ya, bukan perspektif kita. Oke, jadi kita tidak menyalahgunakan ilmu itu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Nah, jadi menurut Ibu, misalnya karena kita sudah belajar nih anatomi fisiologi, ya kan? Dari sel, darah, semuanya, daging, semuanya. Jadi kayak kita tuh kayak jangan sampai, oh aku tahu nih. Kayak misalnya sains, dia mengatakan bahwa manusia itu dia berawal dari kera, monyet, dan sebagainya sampai terbentuk jadi manusia. Oke? Itu kan ilmu ya. Ilmu itu dapat berubah-ubah.
Tetapi kalau firman Tuhan di Alkitab, dia sudah diciptakan. Manusia itu diciptakan dari Adam. Oke, awalnya kan dari tanam, dari Adam, Hawa dari tulang rusuk Adam. Jadi maksudnya jangan sampai sains yang baru kita tahu yang bisa berubah-ubah itu merubah iman kita akan pemahaman atau konsep kita kepada ciptaan Tuhan. Ya, jadi menurut saya hubungan antara jurusan kita dengan konsep langit dan bumi baru itu sangat berkaitan ya. Ya, apalagi tentang integritas antara iman dan ilmu. Ya, kesimpulan dari saya, jurusan kita itu keperawatan, kita sudah belajar tentang apa itu konsep kehidupan secara ilmu, ya. Tetapi jangan sampai kita dengan ilmu yang kita punya, akhirnya kita tidak percaya lagi tentang perspektif Allah tentang penciptaan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, iman kita itu berpotensi utama di atas ilmu kita, bukan kebalikan. Oke? Kemudian segala sesuatu yang kita lakukan, kita bisa menciptakan suasana kepada pasien-pasien kita, atau kita bisa menceritakan, mengingatkan, atau memberikan pemahaman tentang langit dan bumi baru bagi setiap orang yang percaya. Oke, sehingga dalam mereka melewati proses-proses penyakit yang mungkin menurutnya itu sudah mengancam, mereka bisa merasakan kedamaian, kenyamanan hati, sehingga dalam prosesnya itu mereka sudah berserah kepada Tuhan. Apapun integritas dari Tuhan, kehendak Tuhan, mereka bisa menerimanya itu. Ya. Kemudian menurut saya kalau misalnya kita mau bukan, maksudnya karena kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan tergoyah. Oke? Tetap jaga iman kita, integrate iman. Oke, jadi kita bisa merasakan apa itu kehidupan yang kekal setelah Tuhan Yesus datang ke dunia. Tidak ada yang disampaikan lagi kan, Bu? Ya, udah. Untuk itu saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih buat Ibu atas jawabannya yang sangat luar biasa yang dapat memberi pandangan kita kepada konsep langit dan bumi baru dalam jurusan kita itu keperawatan. Untuk itu kita akan memberikan feedback mungkin buat teman-teman yang ada feedback, boleh dipersilakan. Salam Ibu, saya ingin memberikan feedback dari kesimpulan dari yang Ibu sampaikan, yaitu di mana hubungan dari langit dan bumi baru dengan ilmu keperawatan iman, integritas kita. Nah, tadi saya dapat itu kita sebagai perawat itu memberi kepedulian dan menolong. Dan untuk memberikan itu, kita juga harus memiliki pengetahuan dan kita memiliki pengetahuan agar kita tidak memberikan kesalahan. Dan juga pada istilah langit baru dan bumi baru ini akan selalu merujuk ke surga yang kekal. Dan langit bumi baru yang akan menjadi tempat untuk orang percaya kepada Allah. Kita sebagai umat harus memiliki harapan di dunia ini dan juga kepada Tuhan. Dan kita juga sebagai manusia berdosa harus tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan.
Terus kita sebagai perawat saat memiliki relasi hubungan dengan pasien, maka kita harus bisa memberikan kenyamanan yang mendatangkan harapan bagi pasien. Nah, hal ini kita bisa memberikannya contohnya kayak mengajak berdoa kepada pasien dan juga menciptakan hal-hal baru bersama pasien yang bisa memberikan harapan seperti dunia baru dan juga langit baru. Nah, juga jika berbicara tentang integritas dan iman antara iman dan ilmu, maka akan ada selalu hal yang bertentangan antara keduanya itu karena ilmu selalu bertabrakan dengan iman. Tetapi jika kita memiliki iman yang kuat, maka ilmu itu tidak bisa jadi patokan bagi kita. Dan kita sebagai mahasiswa yang percaya kepada Kristus harus lebih bijak untuk menyajikan ilmu dalam perspektif Kristen. Dan ilmu bisa berubah, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah karena itu adalah hal yang mutlak dan sudah tertulis di dalam Alkitab. Sekian dari saya, Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih buat Sri yang telah mewakili kami dan memberikan feedback dari pertanyaan dari jawaban yang telah Ibu Antina berikan. Baik Ibu, dengan berakhirnya feedback maka berakhirlah sudah wawancara kita pada malam hari ini. Untuk itu kita akan menutupnya dengan doa dan saya minta kesediaan bagi Koreza untuk bisa dalam doa. Mari sebelum kita mengakhiri wawancara di malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan kepadamu Tuhan, karena begitu besar rahmat-Mu, kami telah selesai dalam wawancara kami di malam hari ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih karena atas anugerah-Mu kami bisa berkumpul dalam wawancara ini, kami bisa mengerti tentang tugas dan tanggung jawab kami sebagai calon-calon perawat di masa depan nanti, Tuhan Yesus. Biarlah kami bisa menjadi perawat-perawat yang tetap berpegang iman kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih juga atas kesediaan Ibu Antina yang sudah mau membantu kami dalam menjelaskan tentang langit baru dan tugas kami sebagai perawat, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati beliau dalam kegiatan beliau sebagai seorang dosen, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu. Tuhan juga berkati semua pekerjaannya. Kiranya pekerjaannya bisa menjadi hanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga sebagai mahasiswa dalam tugas dan tanggung jawab kami di belajar sebagai seorang anak, juga Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, ini hari sudah malam dan kami akan kembali ke aktivitas kami, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati. Inilah doa dan sembahyang kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya.